Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Agung Triwibowo. Kali ini saya akan mencoba mengaplikasikan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar tentang kenapa kurikulum perlu berubah. Oke. Untuk materi yang pertama, kita akan berkenalan dulu dengan apa itu kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan dua penjelasan tentang apa itu kurikulum. Yang pertama dari KBBI dan yang kedua menurut pemahaman saya sendiri. Oke, untuk yang pertama menurut KBBI, kurikulum diartikan sebagai perangkat mata pelajaran yang akan diajarkan pada lembaga pendidikan atau perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Ya, yang selanjutnya adalah menurut pemahaman saya sendiri. Yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana atau ketentuan proses pembelajaran yang akan dipakai satuan pendidikan dalam 1 tahun pelajaran. Oke, selanjutnya. Di sini ada beberapa perjalanan kurikulum di Indonesia yang dimulai dari tahun 1947, mungkin bukan diakhiri karena kurikulum ini adalah kurikulum yang berlaku sekarang. Bukan berarti akhir ya. Ini hanya kurikulum yang sedang berlaku saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Dimulai dari kurikulum 1947, kemudian berubah di kurikulum 1952, kemudian berubah lagi di kurikulum 1964, kemudian berubah lagi di kurikulum 1968, berubah lagi di 1975, berubah lagi di tahun 1984, dan berubah lagi di tahun 1994 yang dikuatkan di tahun 1999, kemudian berubah lagi di tahun 2004, berubah lagi di tahun 2006, dan berubah lagi di tahun 2013, dan sampai saat ini diberlakukannya kurikulum Merdeka dimulai dari tahun 2002 kemarin. Oke. Adanya perubahan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit kelebihan dan kekurangan kurikulum di Indonesia secara umum, yaitu masing-masing ada dua. Yang pertama adalah kelebihannya untuk mengembangkan karakter siswa yang pertama. Jadi pada dasarnya kurikulum yang ada di Indonesia itu ingin mengembangkan karakter siswa agar lebih menjadi siswa yang memiliki karakter kuat. Ya, yang selanjutnya yaitu mengembangkan pendidikan budi pekerti. Untuk kekurangannya, pada kenyataannya pembelajaran itu masih kontekstual dan berpusat pada guru. Dan adanya kurangnya fasilitas yang memadai dalam proses pembelajaran. Jadi perubahan-perubahan itu tidak disertai dengan perkembangan fasilitas atau pengadaan fasilitas yang memadai. Selanjutnya. Oke, bagaimana sih kurikulum yang baik itu? Di sini saya akan jelaskan ada 3 syarat untuk menjadi kurikulum dikatakan baik. Yang pertama adalah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi perkembangan zaman itu tidak bisa kita tahan, tidak bisa kita bendung. Ya, kebutuhannya pun berbeda. Seperti yang dijelaskan pada syarat yang kedua, yaitu kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, kebutuhan sekolah dan seluruh aspek yang terlibat. Ya, jadi kebutuhan, perkembangan zaman itu tidak dapat dibendung. Jadi berbeda kebutuhan siswa pada tahun 1947 dengan kebutuhan siswa pada saat ini. Karena adanya perkembangan zaman. Yang terakhir adalah kurikulum yang tidak mengekang dan tidak memaksa sivitas pendidikan. Jadi segala aspek yang terlibat dalam pendidikan, baik itu guru, siswa, orang tua, atau pihak-pihak terkait, itu tidak adanya rasa mengekang dan rasa terpaksa dalam menjalani proses pendidikan atau pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, kenapa sih kurikulum berubah? Ya, seperti yang tadi saya sudah bilang, di kurikulum yang baik, syarat untuk menjadi kurikulum yang baik, yaitu yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Ya, yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Tadi ya, perkembangan zaman dengan kebutuhan belajar siswa itu berbeda. Akan selalu berkesinambungan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kebutuhan belajar siswa di tahun 1947 dengan kebutuhan belajar siswa di tahun saat ini akan berbeda dengan seiringnya perkembangan zaman.
Yang selanjutnya adalah agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang mampu menyelesaikan masalah. Ya, salah satu yang untuk yang terakhir, salah satu kenapa kurikulum berubah lagi di saat ini, yaitu karena terjadinya krisis pembelajaran karena pandemi COVID-19 kemarin. Selanjutnya, dampak perubahan. Ya, setiap perubahan pasti ada dampaknya, baik itu positif maupun negatif. Untuk dampak positifnya, pelajar dapat belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Namun ada juga dampak negatifnya, yaitu perubahan kurikulum yang begitu cepat akan menimbulkan masalah-masalah baru. Salah satu contohnya adalah menurunnya prestasi siswa. Ya, selanjutnya, pihak yang terlibat dalam perubahan kurikulum. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah guru, dan yang ketiga adalah orang tua. Untuk siswa, di sini memiliki dampak keterlibatan, yaitu siswa menjadi tidak dibebani dengan tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Jadi sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan untuk guru, guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Jadi guru sebenarnya seharusnya tidak terbebani. Dia hanya bisa fokus untuk melakukan pembelajaran dan pendidikan di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya orang tua. Ya, orang tua juga dipermudah dengan untuk mendampingi pembelajaran anak-anaknya di rumah. Jadi tidak hanya terfokus menyerahkan pada di sekolah saja, tapi orang tua juga harus terlibat. Dan sebenarnya di kurikulum yang terbaru ini, orang tua dipermudah dengan untuk mendampingi pembelajaran anak-anaknya di rumah. Oke, selanjutnya. Dari beberapa penjelasan yang saya jelaskan barusan, sebenarnya perlu nggak sih perubahan kurikulum itu dilakukan? Ya, pada dasarnya di segala aspek, di segala bidang, perubahan itu perlu atau harus selalu dilakukan agar semua berjalan ke arah yang lebih baik. Mungkin salah satu bentuk perubahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan adalah berubahnya kurikulum dari masa ke masa. Ya, perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya agar mampu mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid agar dapat menjadikan murid-murid tersebut generasi muda yang siap menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu, ya perubahan yang dilakukan ini perlu disikapi dengan menjadikannya sebagai proses untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan mampu bersaing dalam dunia pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional, bukan malah menjadi beban. Ya, kita harus menganggapnya ini sebagai proses perjalanan untuk menghasilkan hal-hal yang lebih baik. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelum saya akhiri video ini, saya mohon kepada Bapak Ibu yang menyaksikan video ini untuk dapat mengisi jawaban umpan balik di kolom komentar. Mungkin nanti pertanyaannya akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Saya akhiri video ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk bantu saya mengisi umpan baliknya di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.